Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Rana Kaisar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dilumpuhkan oleh hukum penguasa ilusi dan mimpi hingga hampir mati, lalu mematahkan ilusi dengan menghancurkan dirinya sendiri. Dia berhasil keluar dari mimpi terdalam dan menyadari bahwa perbendaharaan rahasia adalah konspirasi pemainan jiwa. Saat itu Qi Baihun muncul kembali dengan jiwa yang telah dikuasai penguasa ilusi dan mimpi sepenuhnya. Ketika wajah Qi Baihun menampilkan senyum ganjil secara bersamaan. Ketika suara mereka saling bertumpuk, terdengar irama aneh yang seolah mampu menembus batin. Dunia selalu berkata bahwa kebijaksanaan dan kelicikan Sang Yang Mulia berada di puncak segalanya. Sekarang aku melihatnya sendiri, ternyata memang benar. Qi Baihun tidak langsung melancarkan serangan. Pandangannya justru beralih ke arah kehampaan tanpa batas. Tempat sosok-sosok yang tertidur rapat bagaikan lautan yang sunyi. Lihatlah mereka, betapa rakusnya makhluk-makhluk ini. Satu demi satu mereka datang kemari, semua demi mencari rahasia harta karun milik Tuan ini. Justru karena itulah mereka mencapai tempat ini dan menyempurnakan kebangkitan Tuan ini. Dengan kekuatan jiwa mereka serta esensi mimpi yang terkumpul, tak akan butuh waktu lama sebelum aku pulih sepenuhnya dan kembali menguasai dunia Sanhai. Mendengar ini hati Xiaoyan langsung menegang. Pandangannya menyapu makhluk-makhluk hidup yang tertidur rapat di sekelilingnya. Ini sama sekali bukan harta rahasia. Jelas-jelas seluruh gudang rahasia ilusi mimpi hanyalah umpan. Sebuah jebakan raksasa untuk menarik para ahli agar masuk ke dalamnya. Begitu mereka terperangkap, lapisan demi lapisan mimpi akan membunuh mereka perlahan, menyerap kekuatan jiwa mereka dan menjadikannya nutrisi bagi kebangkitan penguasa ilusi mimpi. Ini adalah konspirasi besar yang telah lama dirancang. Namun Xiaoyan tidak langsung menanggapi. Tatapannya justru dipenuhi keraguan dan perhitungan. Jika penguasa ilusi mimpi benar-benar bisa bangkit hanya dengan kekuatan jiwa para korban ini, lalu mengapa dia masih perlu berbicara dengannya di sini? Itu tidak masuk akal. Kecuali penguasa ilusi mimpi berharap memperoleh sesuatu dari dirinya. Saat dia menyadari bahwa pihak lawan memilih untuk berdialog dengannya, Xiaoyan pun mulai memahami. Bahaya dalam mimpi itu memang nyata. Namun jika penguasa ilusi mimpi benar-benar ingin menahannya, maka setidaknya dalam waktu singkat ini Xiaoyan seharusnya tidak mungkin bisa menembusnya. Fakta bahwa dia mampu keluar berarti dua hal. Ia memang memiliki metode dan kekuatan tertentu. Namun di sisi lain, penguasa ilusi mimpi juga dengan sengaja melonggarkan tekanannya. Rasa bahaya seperti jarum tajam menusuk indera Xiaoyan, membuat pikirannya menjadi luar biasa jernih. Berhenti berbasa-basi, mari kita buat kesepakatan saja, ucap Xiaoyan dingin. Cerdas, benar-benar cerdas, jawab Qi Baihun dengan nada kagum. Kalau begitu, katakan kesepakatan seperti apa yang kau inginkan. Ketika wajah Qi Baihun memperlihatkan ekspresi terkejut, lalu berubah menjadi kegembiraan. Tatapan mereka terkunci pada Xiaoyan. Menyerap jiwa-jiwa itu saja sepertinya belum cukup untuk membangkitkanmu sepenuhnya. Jika aku tidak salah menilai, kunci kebangkitanmu justru terletak pada penghancuran segel mahkota emas ini. Benarkah begitu? Suara Xiaoyan terdengar pelan namun mantap. Qi Baihun mengangkat tangannya dan bertepuk tangan berulang kali. Luar biasa. Aku tidak mengatakan apapun, namun kau langsung menebaknya. Dunia Sanhai belum pernah melahirkan keberadaan sepertimu. Andai ada lebih banyak orang sepertimu, makhluk hidup di dunia ini tidak akan sebodoh ini, ucap Qi Baihun. Ada krisis besar yang akan datang. Kau juga akan terlibat di dalamnya. Mengapa kita tidak bekerja sama? Dalam pertempuran ini kau membantuku meraih kemenangan. Dan sebagai gantinya aku akan membantumu membuka segel mahkota emas, ucap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Qi Baihun mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya berlangsung cukup lama. Segel mahkota emas ini, kecuali Yang Mulia tertinggi datang sendiri, mungkin masih ada secercah kemungkinan. Tapi kau, setelah reinkarnasi, kekuatanmu terlalu lemah. Itu mustahil, ucap Qi Baihun. Xiaoyan menggelengkan kepala, lalu berkata, kalau kau tak percaya padaku, lalu mengapa kau sengaja membiarkanku menembus mimpi? Yang Mulia terlalu berlebihan menafsirkannya. Tingkat kesulitan mimpi memang berbeda, tetapi yang menciptakan mimpi itu sebenarnya adalah kalian sendiri. Apakah seseorang bisa keluar darinya atau tidak, sepenuhnya bergantung kepada kekuatan mereka. Aku tidak mendapat keringanan apapun. Namun kemudian, Qi Baihun mengatakan sesuatu yang membuat Xiaoyan terdiam. Jika memang demikian, mengapa penguasa ilusi mimpi tidak langsung membunuhnya saat dia tertidur, melainkan menunggu hingga sekarang? Bahkan hingga saat ini pun, dia tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Dari kata-kata itu, Xiaoyan justru menangkap pengakuan tersembunyi. Entah tulus atau tidak,
itu tidak lagi penting. Yang jelas penguasa ilusi mimpi pada dasarnya menyetujui gagasannya. Kalau begitu bagaimana caranya kau bisa membantuku membuka segel mahkota emas? Tanya Xiaoyan. Karena Qi Baihun telah mengatakan semua itu, jelas hanya dia sendiri yang mengetahui caranya. Qi Baihun kembali berbicara. Di dunia Sanhai telah muncul 4 aura kuat, 4 ahli tingkat kelima. Mereka semua datang untuk membunuhmu. Aku bisa membantumu, tetapi aku perlu meminjam 1 anak buah kecil milikmu. Xiaoyan langsung mengerti. Yang dimaksud tentu saja hanya Gouyan. Begitu kata-kata itu jatuh, segel mahkota emas tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan. Puluhan ribu simbol larangan kuno menyala serentak, menyebar ke seluruh kehampaan. Seolah-olah ruang tanpa batas ini sepenuhnya dipenuhi segel terlarang. Ras Lingqiu telah lama punah. Yang ada di sisimu mungkin adalah sisa terakhir dari 9 dunia. Hanya dia yang mampu membantuku memecahkan segel ini. Sebagai gantinya, aku akan membantumu menghadapi krisis ini. Namun kau juga tidak punya pilihan lain. Jika aku bekerja sama dengan penguasa kehampaan untuk melenyapkanmu, maka bola roh itu tetap akan menjadi milikku. Qi Baihun berbicara perlahan. Xiaoyan menatap segel-segel yang tak terhitung jumlahnya dan bertanya balik. Jika aku benar-benar mati di sini, menurutmu apakah bola roh itu masih bisa kau gunakan? Mendengar ini Qi Baihun tertawa keras. Justru karena itulah kami mempertimbangkannya. Ras bola roh memang tidak terlalu cerdas, tetapi sangat setia dan penuh perasaan. Jika kau mati dan dia memilih bunuh diri, bukankah semuanya akan sia-sia? Karena itulah kita perlu bekerja sama. Saat itulah Xiaoyan memahami alasan sebenarnya Qi Baihun memilih berbicara dengannya. Makhluk tua ini benar-benar licik dan telah mempertimbangkan segala kemungkinan. Kemudian Xiaoyan mengibaskan lengan bajunya. Gouyan langsung terlempar keluar. Kedua matanya terpejam rapat, masih terjebak dalam mimpi. Suara Qi Baihun menggema menembus jiwa, membuat jiwa Xiaoyan sedikit bergetar. Tubuh Gouyan bergerak sedikit, namun matanya tetap tertutup. Qi Baihun tertegun, hingga Xiaoyan menepuk kepalanya. Berhentilah berpura-pura tidur, tidak ada gunanya. Gouyan tiba-tiba membuka matanya dan meraung dengan penuh amarah. Bajingan, jangan tinggalkan aku di sini. Dia adalah musuh yang membantai seluruh klanku. Aku tidak akan pernah membantunya membuka segel. Lebih baik aku mati, bahkan bunuh diri, daripada membiarkannya bangkit. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat kebencian sedemikian rupa. Penguasa ilusi mimpi adalah musuh pemusnah ras Siming, dan seluruh ras bola roh telah dibantai olehnya. Dengan ini, identitasnya tak perlu diragukan lagi. Xiaoyan menatap Gouyan dan berkata pelan, "Bola roh, dia adalah sahabatmu. Jika kau menolak, dia akan mati di sini. Benarkah kau sanggup melihatnya gugur?" Suara Qi Baihun juga kembali terdengar. Amarah Gouyan terhenti sejenak. Kalian ras Siming pantas mati 1000 kali. Aku bersumpah akan memusnahkan klanmu. Untuk membuka segel bagimu, jangan bermimpi. Teknik segel ras Siming berasal dari perampasan ras bola roh. Segel semacam ini hanya ras bola roh yang mampu memecahkannya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.